Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Kasari dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 2305060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori, model, dan pendekatan kebijakan publik. Dalam dunia akademis, teori, model, dan pendekatan adalah 3 konsep yang populer. Namun, tidak sedikit dosen dan mahasiswa yang masih keliru dalam memahami dan menggunakan 3 konsep tersebut. Teori, model, dan pendekatan memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam memahami, menjelaskan, dan menangani berbagai fenomena atau masalah. Teori, model, dan pendekatan kebijakan publik adalah alat analitis yang dapat membantu kita dalam memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Teori dalam kebijakan publik adalah konsep-konsep abstrak dan kerangka konseptual lebih luas untuk menjelaskan fenomena kebijakan. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa kebijakan tertentu diadopsi, diimplementasikan, dan dampak yang dihasilkan. Teori-teori kebijakan publik. Kebijakan publik adalah bidang kajian yang kompleks dan multidisipliner. Dalam proses pembuatan kebijakan, berbagai teori digunakan untuk memahami dan menganalisis kebijakan tersebut. Adapun 10 teori kebijakan publik yang populer dalam analisis dan merumuskan kebijakan publik. Yang pertama, teori rasionalitas terbatas oleh Herbert Simon atau Bounded Rationality Theory. Herbert Simon adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang kebijakan publik dengan teorinya tentang pengambilan keputusan kebijakan. Dalam bukunya Administrative Behavior 1947, Simon memperkenalkan konsep rasionalitas terbatas atau bounded rationality yang menekankan bahwa para pembuat kebijakan tidak selalu mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional karena terbatasnya informasi, waktu, dan kapasitas pemrosesan kognitif. Menurut Simon, para pembuat kebijakan harus membuat keputusan dengan informasi yang tersedia dan sering kali harus puas dengan solusi yang cukup baik daripada yang optimal. Yang kedua, teori inkremental oleh Carlos Lindblom atau incremental theory. Carlos Lindblom memperkenalkan teori inkremental dalam artikelnya The Skin of Mandling Truth pada tahun 1959. Lindblom berargumen bahwa kebijakan publik seringkali berkembang melalui serangkaian keputusan kecil atau inkremental daripada perubahan besar. Lindblom juga menyatakan bahwa pendekatan inkremental lebih realistis dan praktis dibandingkan dengan pendekatan rasional yang komprehensif. Yang ketiga, teori pilihan publik oleh James Buchanan dan Gordon Tulloch atau Public Choice Theory. Teori pilihan publik yang dipelopori oleh James Buchanan dan Gordon Tulloch pada tahun 1962 mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka untuk memaksimalkan utilitanya. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini menganggap perbuatan kebijakan sebagai aktor yang rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Yang keempat, teori sistem oleh David Easton atau sistem teori. David Easton memperkenalkan teori sistem dalam konteks kebijakan publik pada tahun 1965 dalam bukunya System Analysis of Political Life. Easton menggambarkan sistem politik sebagai suatu entitas yang menerima masukan atau input dari lingkungan eksternal berupa tuntutan dan dukungan yang kemudian diproses oleh mekanisme internal sistem untuk menghasilkan keluaran atau output berupa kebijakan. Yang kelima, teori advokasi koalisi oleh Paul Sabatier atau advokasi coalition framework. Paul Sabatier memperkenalkan teori advokasi koalisi pada tahun 1988 dalam artikelnya yang berjudul Advocacy Coalition Framework of Policy Science and the Role of Policy Oriented Learning Train. Teori ini menekankan pentingnya koalisi advokasi dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Sabatier, aktor-aktor dalam kebijakan publik seringkali berkelompok berdasarkan keyakinan dan nilai yang sama, membentuk koalisi untuk mempengaruhi kebijakan. Yang keenam, teori jaringan kebijakan oleh R.A.W. Rhodes atau Policy Network Theory. R.A.W. Rhodes memperkenalkan teori jaringan
kebijakan pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Understanding Governance, Policy Network Governance, Reflexivity, and Accountability. Teori ini menganggap kebijakan sebagai hasil interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Roders, jaringan kebijakan terdiri dari aktor-aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang berinteraksi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Teori ekologi kebijakan. Yang ketujuh, teori ekologi kebijakan oleh Eric Higern dan David Porter atau Policy Ecology Theory. Teori ekologi kebijakan yang dikembangkan oleh Eric Higern dan David Porter pada tahun 1981 menganggap bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh lingkungan ekologi di mana kebijakan tersebut dibuat. Lingkungan ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Yang kedelapan, teori konstruktivisme sosial oleh Anne Schneider dan Helen Ingram atau Social Constructivist Theory. Anne Schneider dan Helen Ingram memperkenalkan teori konstruktivisme sosial pada tahun 1993 dalam artikelnya yang berjudul Social Construction of Target Population, Implication for Politics and Policy. Teori ini menganggap bahwa realitas sosial termasuk kebijakan publik dibangun melalui interaksi sosial dan perspektif kolektif. Menurut Schneider dan Ingram, kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor objektif, tetapi juga oleh bagaimana masalah-masalah publik dipahami dan diartikan oleh masyarakat. Kesembilan, teori perubahan kebijakan oleh John W. Kingdom atau Multiple Stream Framework. John Kingdom memperkenalkan teori perubahan kebijakan pada tahun 1984 dalam bukunya yang berjudul Agendas, Alternatives, and Public Policies. Teori ini dikenal sebagai Multiple Stream Framework dan menekankan bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika tiga aliran atau streams, yaitu masalah, kebijakan, dan politik bertemu dalam apa yang disebut dengan jendela kebijakan.